Shalom, nama saya Josi Armando Batistuta Pakpahan, saya kelas 7 TIB dengan NIM 2185100067. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan local area network dan wireless LAN. Yang pertama, local area network. Local area network adalah sistem komunikasi data yang bertujuan untuk menghubungkan secara langsung setiap komponen yang terkoneksi di dalamnya untuk saling berkomunikasi dalam areal geografik yang terbatas dan dengan kecepatan data tertentu. Pada slide selanjutnya, kita bisa melihat contoh jaringan LAN. Slide berikutnya, tipe LAN. Yang pertama, wired LAN adalah media penghubung tampak secara fisik. Contohnya, kabel twisted pair dan coaxial. Yang kedua, wireless LAN. Media penghubung tidak tampak secara fisik. Contohnya, media penghubung radio atau gelombang cahaya. Topologi fisik wired LAN. Terdapat 5 jenis. Yang pertama, topologi bus, ring, star, hub, dan tree. Pengertian topologi star yang pertama adalah menghubungkan semua kabel ke sebuah poin sentral. Poin ini biasanya berupa sebuah hub atau switch, sebagai contoh yaitu PAX. Atau bisa juga dibilang Private Automatic Branch Exchange. Yang kedua, topologi ring, yaitu mengkoneksikan host pertama ke host berikutnya, dan host terakhir ke host pertama. Model ini akan membuat lingkaran node-node komputer yang dikoneksikan melalui media kabel. Yang keempat, topologi bus. Merupakan segmen backbone tunggal melalui kabel lurus panjang di mana semua host dikoneksikan langsung. Yang kelima, topologi hub atau tree. Hub adalah variasi dari tipe bus dan ring. Walaupun bentuk jaringannya seperti star, hub di sini hanya sebagai sumber penghubung antara satu terminal data dengan terminal data yang lain. Fungsi hub di sini bukan sebagai switching, tetapi hanya menerima kemudian meneruskan semua sinyal dari satu terminal data ke terminal data yang lain. Tree adalah pengembangan dari tipe hub yang mengkombinasikan antara tipe topologi dengan fungsi topologi yang menghasilkan sebuah tipe topologi, seperti ring atau bus atau gabungan beberapa jaringan. Pada slide berikutnya, komponen interkoneksi. Yang pertama, router, berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari satu network ke network lainnya. Yang kedua, bridge, komponen yang berfungsi menghubungkan LAN yang secara fisik terpisah. Yang ketiga, router, berfungsi untuk menguatkan dan meneruskan data atau sinyal di antara dua segmen network. Yang keempat, switch atau hub, berfungsi untuk menghubungkan beberapa data terminal. Yang kelima adalah gateway. Gateway adalah terminal yang bertugas untuk menghubungkan dua atau lebih LAN yang sama atau berbeda tipe. Yang keenam, modem atau modulator demodulator adalah komponen yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital dan analog. Slide berikutnya, penyebab kendala perkembangan LAN di Indonesia. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung jaringan LAN akan melambat. Yang kedua, software harus dirancang untuk multi-user. Ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. Keempat, karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Yang kelima, sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Yang keenam, mengenai lokasi LAN hanya dapat terhubung antara komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus, dalam satu ruangan, dengan menghubungkan mini komputer. Sebenarnya LAN mampu lebih menghubungkan satu gedung, namun hubungan jaringannya cukup tidak memadai. Penyebab kendala perkembangan wireless LAN di Indonesia. Pertama, keamanan datanya kurang terjamin. Yang kedua, biaya peralatan yang mahal. Yang ketiga, delay-nya lebih besar. Yang keempat, gelombang radio yang terkadang terhalang, terpantul, dan memiliki banyak sumber intervensi. Yang kelima, kapasitas dari jaringan memiliki batas spektrum. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.